Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang 3, yaitu bidang pengembangan akademik, Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, bidang 3 akan membahas sedikit mengenai emosi dan suspensi yang berkaitan dengan mata kuliah farmasetika dasar. Definisi emosi berasal dari kata emulgeo yang artinya menyerupai susu. Mengapa emosi dibilang menyerupai susu? Karena warna emosi sendiri itu putih seperti susu. Di sini terdapat definisi emosi menurut Pharmacope Indonesia edisi keempat, yaitu sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain atau dalam bentuk tetesan kecil. Di sini terdapat beberapa tipe dari emosi. Apa saja sih tipe emosi itu? Nah, tipe emosi itu berdasarkan macam zat cair yang berfungsi sebagai fase internal maupun eksternalnya digolongkan menjadi dua macam, yaitu ada tipe oil in water atau minyak dalam air, yaitu emosi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air, karena minyak sebagai fase internalnya dan air sebagai fase eksternal. Begitupun dengan water in oil atau air dalam minyak, yaitu emosi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak, karena air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Di sini juga terdapat definisi dari dispersi, yaitu larutan atau campuran dari dua zat yang berbeda. Tujuan pemakaian emosi sendiri yaitu untuk mendapatkan sediaan yang stabil dan homogen dari campuran dua cairan, karena definisi emosi itu sendiri adalah campuran dari dua cairan yang biasanya tidak bergabung, seperti minyak dan air. Sedangkan tujuan lainnya yaitu untuk obat luar, yang tergantung pada banyak faktor, seperti sifat zatnya atau efek terapinya. Di sini terdapat contoh sediaan dari emosi. Ada oral atau diminum, yaitu Scotch Emulsion, Curcuma Plus, dan Curvit. Sedangkan untuk obat luar, seperti krim, itu ada vanishing cream dan Aclonac. Dan injeksi, itu ada Propol atau Ichthyopak. Terdapat dua perbedaan pada emosi, yaitu emulsifera atau emosi alam dan emulsaspuria atau emosi buatan. Emosi alam dibuat dari biji atau buah, di mana biji atau buah tersebut terdapat minyak lemak dan emulgator yang biasanya itu contohnya seperti zat putih telur. Emosi dari alam itu contohnya ada biji amygdala dulcis, amygdala amara, linismen, dan cucurbitacement. Sedangkan emulsaspuria atau emosi buatan yaitu emosi minyak lemak dengan emulgator gom Arab. Emosi dengan parafin liquidum dibuat menggunakan PGA yang sama berat dengan parafin liquidum. Emosi dengan sera atau lemak padat dengan emulgator PGA. Emosi dengan extractum spisum menggunakan emulgator PGA. Emosi dengan minyak eteris creosotum, benzylis benzoate dibuat dengan triethanolamin dan asam stearat dengan perbandingan 1:4. Emosi dengan balsamum ferruvianum, balsamum covaive, dan terebintina laricina dengan PGA. Terus yang terakhir ada emosi dengan bromoformum menggunakan penambahan minyak lemak dan PGA. Komponen emosi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu komponen dasar dan komponen tambahan. Komponen dasar adalah bahan pembentuk emosi yang harus terdapat dalam emosi, terdiri dari fase disperse, fase internal, atau fase discontinue, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Sedangkan fase continue atau fase eksternal atau juga fase luar, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung dari emulsi tersebut. Yang terakhir ada emulgator. Emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Sementara untuk komponen tambahannya,
itu merupakan bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Contohnya ada Korigen saporis untuk memperbaiki rasa obat, ada Korigen odoris untuk memperbaiki bau dari obat, Korigen koloris untuk memperbaiki warna obat, pengawet, dan antioksidan. Karena minyak dan air tidak dapat bersatu, maka diperlukan penambahan suatu bahan yang disebut dengan emulgator. Seperti yang sudah saya katakan tadi, emulgator itu adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi itu sendiri. Nah, di sini ada dua tipe emulgator, yaitu emulgator alam dan emulgator buatan atau sintetis. Emulgator alam yaitu emulgator yang terdapat dari alam seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Sementara emulgator buatan atau sintetis seperti sabun, Twin 20, 40, 60, 80, dan Span 20, 40, 80. Emulgator dibagi menjadi dua, yaitu kelompok hidrofilik dan kelompok lipofilik. Kelompok hidrofilik yaitu bagian emulgator yang suka air, sedangkan kelompok lipofilik yaitu bagian emulgator yang suka minyak. Masing-masing kelompok tersebut akan bergabung dengan zat cair yang disenanginya. Kelompok hidrofil ke dalam air dan lipofil ke dalam minyak. Hidro itu air, filik itu suka. Lipo itu minyak, filik itu suka. Dengan demikian, emulgator seolah-olah menjadi tali pengikat antara minyak dengan air dan air dengan minyak. Antara kedua kelompok tersebut akan membuat suatu kesetimbangan. Nah, komponen tambahan tadi kan ada pengawet dan antioksida. Pengawet di sini contohnya seperti metil, etil, propil, butil paraben, asam benzoat, dan senyawa amonium kuartener. Sedangkan untuk antioksidannya ada asam askorbat atau vitamin C, alfa tokoferol, asam sitrat, profil galat, dan asam galat. Kerusakan pada emulsi. Emulsi yang baik salah satu cirinya adalah apabila terjadi pemisahan antara dua lapisan, maka sediaan ini akan mudah terdispersi kembali setelah dilakukan pengocokan, atau yang disebut dengan creaming. Terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan. Yang kedua ada koalesensi dan cracking, yaitu terpisahnya emulsi karena film yang meliputi partikelnya rusak dan butir minyaknya akan koalesan atau menyatu, sehingga dengan pengocokan pun larutan tidak akan terdispersi kembali atau menjadi fase tunggal, dikarenakan ada ketiga peristiwa, yaitu peristiwa kimia, fisika, dan biologis. Jadi cracking itu tidak dapat diperbaiki kembali atau tidak dapat terdispersi kembali. Yang ketiga ada inversive phase, yaitu berubahnya tipe emulsi dari oil in water menjadi water in oil secara tiba-tiba atau sebaliknya, tapi sifatnya itu tetap irreversible, maka emulsi tersebut dikatakan tidak baik. Kelebihan dan kekurangan emulsi. Kelebihannya sifat terapeutik dan kemampuan menyebarnya konstituen lebih meningkat. Rasa dan bau dari minyaknya dapat ditutupi karena tadi ada korigen odoris dan korigen saporis. Terus ada absorpsi dan penetrasi lebih mudah dikontrol, aksi dapat diperpanjang dan efek emoliatnya lebih besar. Air merupakan eluen, pelarut yang tidak mahal pada pengaroma emulsi. Eluen, maksud eluen dari sini adalah air merupakan pembawa. Kekurangan emulsi sendiri yaitu sediaannya kurang praktis, mempunyai stabilitas yang rendah karena tadi terdapat beberapa kerusakan yang dapat terjadi, takaran dosis kurang teliti dan tidak tahan lama. Oke, selanjutnya di sini ada suspensi. Definisi dari suspensi. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4 tahun 2020, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut, yang terdispersi dalam fase cair.
Zat yang terdispersi harus halus, tidak boleh cepat mengendap, dan endapan harus terdispersi kembali. Contoh sediaan suspensi oral atau diminum, ada episan, antasidadon, atmesin. Ada suspensi topikal atau digunakan lewat kulit, yaitu ada calamine lotion. Ada suspensi optalmik, contohnya suspensi hidrokortison asetat. Suspensi injeksi, contohnya suspensi penisilin J. Suspensi rektal, contohnya suspensi paranitrosulfatiazol. Faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi diantaranya ada 4, yaitu ukuran partikel, kekentalan, jumlah partikel, sifat atau muatan partikel. Ukuran partikel di sini, semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas penampangan, tentunya di dalam volume yang sama. Sedangkan semakin besar luas penampang partikel, daya tekan ke atas cairan akan semakin besar. Akibatnya memperlambat gerakan partikel untuk mengendap, sehingga untuk memperlambat gerakan dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Viskositas atau kekentalan, yaitu dengan menambahnya viskositas, gerakan turun partikel yang dikandungnya akan diperlambat. Kekentalan dalam suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaannya mudah dikocok atau dituang. Untuk konsentrasi atau jumlah partikel, semakin besar konsentrasi, maka semakin besar kemungkinannya terjadi endapan partikel dalam waktu yang sangat singkat. Dan untuk sifat atau muatan partikel, kemungkinan terjadi interaksi antara bahan yang menghasilkan bahan sukar larut dalam cairan. Jika terdapat faktor kerusakan, ada beberapa hal yang dapat diubah atau disesuaikan, yaitu ukuran partikelnya dan viskositasnya. Sementara faktor yang tidak dapat diubah yaitu konsentrasi dan sifat dari partikelnya sendiri, karena sudah sesuai dengan resep yang diminta. Komposisi suspensi terdiri dari 4, yaitu ada bahan aktif, suspending agent, ada zat pembawa atau netral, bahan tambahan. Di antaranya ada bahan pengawet, korigen odoris, saporis, dan korigen koloris. Di sini terdapat bahan pesuspensi atau suspending agent, yaitu gom alam, akasia, kondrus, tragakan, dan alginat. Bahan dari alam tapi bukan gom, yaitu ada tanah liat, bentonit, hektorit, dan vigam, serta bahan sintesis atau bahan buatan yang terdiri dari derivat selulosa, yaitu metilselulosa, karboksimetilselulosa, dan hidroksimetilselulosa. Sedangkan golongan organik polimernya ada karbopol. Metode suspensi dibagi menjadi 2 macam, yaitu metode dispersi dan metode presipitasi. Metode dispersi yaitu dengan menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk kemudian baru diencerkan. Perlu ditambahkan zat pembasah untuk menurunkan tegangan permukaan antar partikel. Mucilago merupakan polimer alam. Pada dasarnya adalah polisakarida yang biokompatibel dan tidak memiliki efek samping. Polisakarida ini diperoleh dari eksudat, bibit dari tanah, dan tumbuhan laut. Sedangkan metode presipitasi adalah zat yang hendak didispersikan atau dilarutkan dahulu ke dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Kemudian diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air hingga membentuk endapan halus. Cairan organiknya diantaranya ada etanol, propilen glikol, dan polietilen glikol. Kelebihan dan kekurangan suspensi. Kelebihan suspensi diantaranya alternatif saat orang kesulitan dalam menelan tablet atau kapsul. Rasa yang tidak enak dapat ditutupi, karena tadi adanya bahan tambahan. Secara kimia lebih stabil dibanding larutan, cairan yang mengandung bahan tidak larut memberikan keuntungan, baik untuk pemakaian dalam maupun untuk pemakaian luar, untuk aksi perlindungan dan juga aksi diperpanjang. Sementara untuk kekurangannya, terjadinya sedimentasi sehingga terjadi ketidakseragaman bobot dan dosis dari obat. Sedimentasi atau endapan yang kompak akan sulit didispersikan kembali ke dalam pelarutnya. Produknya cair dan secara relatif masanya berat. Di sini terdapat contoh resep, di mana resep itu memuat 6 bagian isinya.
ada inskriptio yang memuat nama dokter, alamat, nomor telepon, dan nomor izin praktik atau identitas legal lain yang berkaitan. Bagian inskriptio ditutup menggunakan sebuah garis. Dalam resep ini, inskriptionya yaitu Klinik UHAMKA, Jalan 52, nomor 1, Jakarta, 021-234-5678. Dokternya Dr. Tias, SP-nya 993-12-17, dibuat di Jakarta pada tanggal 17 Februari pada tahun 2018. Lalu selanjutnya ada invokasio, merupakan tanda R garis miring pada bagian kiri penulisan resep yang dibaca resipe. Berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti ambillah atau berikanlah. Di dalam resep juga terdapat preskripsio yang terdiri dari nama obat, bentuk sediaan, dosis obat, dan jumlah obat yang diminta. Di dalam resep ini, preskripsionya itu parafin liquidum 10 ml, PGA 2,5, sirupus simplex 6 ml, aquades ad 60, MF emulsi 60 ml, misepak emulsi 60 ml, ambil dan berikanlah emulsi 60 ml. Lalu di dalam resep terdapat signatura. Signatura adalah petunjuk penggunaan obat bagi pasien, seperti tanda cara pakai, regimen dosis pemberian, serta rute dan interval waktu pemberian. Penulisan signatura harus jelas demi keamanan dan keberhasilan terapi obat. Di sini signaturanya yaitu SUC atau Signatura Usus Cognitus, yang artinya cara pemakaian sudah diketahui. Di sini juga terdapat pro atau diperuntukkan. Obat ini diperuntukkan untuk Faisal. Pemakaian aquades untuk PGA 1,5 dikali jumlah PGA terdapat di dalam Ilmu Meracik Obat halaman 135. Perhitungan bahannya parafin liquidum 10 ml, PGA 2,5, aqua untuk PGA-nya 1,5 dikali 2,5 gram, yaitu 3,75 ml, sirupus simplexnya 6 ml, aquadesnya 60 ml. Untuk penimbangan bahannya parafin liquidum 10 ml, PGA-nya 2,5, aqua untuk PGA-nya 3,75 ml dari 1,5 dikali 2,5. Sirupus simplexnya 6 ml, aquadesnya 60. Untuk prosedur pembuatannya, siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang bahan obat dan kalibrasi botol at 60 ml. Kalibrasi botol itu tandai botolnya sampai 60 ml. Masukkan PGA ke dalam lumpang, gerus ad halus, dan tambahkan air untuk PGA, gerus ad homogen. Lalu masukkan parafin liquidum sedikit demi sedikit, gerus ad membentuk korpus emulsi. Setelah itu, masukkan sirupus simplex, gerus ad homogen, dan masukkan ke dalam botol yang telah dikalibrasi. Tambahkan aquades sampai batas kalibrasi atau ad 60 ml ke dalam botol. Kocok ad homogen. Beri etiket putih dan label kocok dahulu lalu serahkan. Pada saat penyerahan, wadahnya botol obat, etiketnya putih, labelnya kocok dahulu, signanya pemakaian sudah diketahui. Untuk daftar pustakanya teman-teman bisa baca sendiri, dan untuk sumber-sumber yang lainnya teman-teman bisa mencari sendiri di buku-buku farmasi, yaitu ada Ilmu Meracik Obat, Ilmu Resep, Farmakope Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.